Jawabannya adalah N dalam bentuk nitrat. Maka kita pilih sumber pupuk yang mengandung N nitrat ini lebih tinggi. Apabila ingin memakai pupuk NPK Mutiara, kami rekomendasikan dengan memakai yang formula seimbang, yaitu NPK Mutiara 16 16 16. Akan tetapi apabila digunakan untuk tanaman yang ditanam di lahan, itu kita sebaiknya menggunakan pupuk Merauke Vitoflex, karena kandungan mangan di Vitoflex ini lebih tinggi daripada Merauke Vitaflex. Pertanyaan dari YouTube dari saudara Acep Wahyudin. Assalamualaikum, maaf Bang, mau tanya, bisakah pupuk Merauke Vitoflex diaplikasikan ke tanaman seledri? Tentunya bisa, ya. Jadi Merauke Vitoflex ini merupakan pupuk foliar yang mengandung unsur hara mikro. Di situ ada Fe, zinc, molybdenum, mangan, boron, dan tembaga. Untuk sayuran seledri bisa aplikasikan 10-14 hari sekali dengan dosis kemasan saset 2,5 gram per tangki 15-17 liter. Pertanyaan selanjutnya dari YouTube dari Jaka Andra. Untuk anggur fase vegetatif, dosis dan waktu pemupukannya bagaimana? Nah, jadi untuk brosur rekomendasi dari beberapa tanaman kita sudah ada di Play Store ya. Nanti bisa download, di sana ada aplikasi kita Petani Cerdas. Di situ ada berbagai macam rekomendasi dari kita untuk pemupukan tanaman. Salah satunya anggur. Apabila ingin simple, bisa dicoba untuk fase vegetatif, yaitu anggur di mana masa pertumbuhan sebelum dia disiap dipangkas untuk pembuahan, bisa pakai NPK Mutiara 16 16 16. Itu 2 sendok. Terus dimix dengan Karate plus Boroni 1 sendok dan dilarutkan dalam air 10 liter. Diberikan seminggu sekali. Ya. Jadi dengan cara aplikasi dikocorkan atau sesuai dengan brosur ya yang tadi kita dapatkan di aplikasi Petani Cerdas. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ulin Kampung dari YouTube. Salam dari Lembang. Ini mau tanya, NPK Mutiara yang mana yang cocok untuk tanaman selada agar daun tebal, apakah sama saja dengan daun bawang? Nuhun ya. Jadi tanaman selada terus bawang, mungkin yang dimaksud adalah bawang daun, itu memerlukan pupuk N yang tinggi ya, karena untuk pertumbuhan daunnya supaya lebih bagus. Namun di sini yang diinginkan adalah daun supaya lebih tebal. Nah, nitrogen sendiri, N sendiri itu ada 2 macam bentuk yang lazim, yaitu N dalam bentuk amonium dan N dalam bentuk nitrat. Nah, manakah dari keduanya ini yang kita pilih supaya di daun ini bisa lebih tebal? Jawabannya adalah N dalam bentuk nitrat. Maka kita pilih sumber pupuk yang mengandung N nitrat ini lebih tinggi. Apabila ingin memakai pupuk NPK Mutiara, kami rekomendasikan dengan memakai yang formula seimbang, yaitu NPK Mutiara 16 16 16. Akan tetapi dimix atau dicampur dengan pupuk Karate plus Boroni, di mana sebagian besar N yang terkandung dalam Karate plus Boroni dalam bentuk nitrat. Dengan perbandingannya, yaitu NPK Mutiara 16-16-nya itu 3 bagian dan pupuk Karate plus Boroninya 1 bagian. Oke, pertanyaan selanjutnya
Ini dari YouTube juga ya, dari Tanggul Ametung. Bibit yang genjah buat pemula seperti saya, varian apa dan berapa harganya? Ini yang dimaksud adalah tanaman anggur. Nah, tanaman anggur ini sudah mulai banyak penggemarnya di negara kita, meskipun sebenarnya tanaman anggur ini adalah berasal dari negara subtropis, namun para hobiis itu juga mulai ramai menanam varian anggur dari yang didomestikasi dari berbagai negara subtropis. Nah, untuk para pemula ini kami sarankan memilih varian anggur yang mudah dipelihara, tahan terhadap kondisi cuaca, dan juga mudah dibuahkan tentunya. Di antaranya adalah anggur transfigurasi ya. Terus anggur Jupiter, anggur Ninel. Nah, ketiga varian anggur ini rata-rata dia cukup adaptif dan mempunyai ketahanan terhadap cuaca di kita yang juga dengan iklim yang tropis, dan juga tentunya mudah dibuahkan. Pertanyaan selanjutnya adalah dari YouTube, dari Aleda Tanaman Buah, yaitu izin bertanya, Pak, NPK Profit Maxi bisa tidak diaplikasikan ke durian fase generatif? Nah, NPK Profit Maxi ya, jadi ini merupakan pupuk serial profit dari kita dengan komposisi yang tinggi di fosfat dan kaliumnya. Tentunya dengan kandungan yang tinggi P dan K, ini adalah memang diperuntukkan untuk tanaman fase generatif, yaitu dimana mulai muncul bunga sampai ke pematangan pembesaran buah. Jadi memang ini peruntukannya untuk fase generatif. Nah, dosisnya sendiri itu antara 2-3 gram per liter, atau kalau menggunakan tangki ya, yang tangki yang 15-17 liter, kita cukup memberikan 3 sendok makan. Pertanyaan selanjutnya dari YouTube, dari Jero Sami Channel. Apakah produk dari ini ya, dari NPK Mutiara, dari PT Merauke ini, apakah ada yang khusus untuk yang mengandung Fe atau besi? Jawabannya adalah ada. Jadi yang khusus hanya mengandung pupuk dengan kandungan besi itu kita ada 2. Yang pertama adalah Fe EDTA 13% ya. Itu ada kemasan 500 gram dan juga ada yang 25 kg. Dan yang satunya adalah pupuk Merauke Fe EDDHA 6% ya. Ini bentuk celatnya sudah EDDHA, jadi lebih tinggi dan bisa digunakan untuk rentang pH yang lebih lebar pula. Itu tersedia di kemasan 500 gram dan juga 25 kg. Terima kasih ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu dari YouTube ya, dari petani Sasak. Pupuk NPK Mutiara Grower itu untuk cabai pas digunakan saat berbunga atau sudah mulai berbuah. Nah, pupuk NPK Mutiara Grower 15-9-20 plus TE itu tinggi kandungan kaliumnya ya. Otomatis mulai kita gunakan saat menjelang masuk tanaman ini ke fase generatif, ditandai dengan mulai keluarnya bunga. Nah, yang tadinya pada fase vegetatif pertumbuhan kita memakai NPK Mutiara Sprinter 20-10-10 ataupun dengan yang formula seimbang NPK Mutiara 16-16-16. Nah, pada saat dia masuk ke fase generatif, saat itulah kita mulai gantikan dengan NPK Mutiara Grower. Jadi
mulai dia muncul pembesaran buah ya, sampai matang, itu NPK Mutiara Growernya lebih tepat. Demikian. Terus pertanyaan selanjutnya dari Facebook ini ya, dari Bapak Rusman R. Tolong penjelasannya cara aplikasi pupuk mutiara dari fase vegetatif hingga fase generatif untuk tanaman semangka. Nah, untuk tanaman lebih lengkapnya untuk semangka ini bisa rekomendasi kami bisa lebih lengkap di-download di aplikasi Petani Cerdas dari kami ya, bisa download di Play Store. Nah, di situ lengkap sudah. Jadi rekomendasi kita untuk berbagai macam tanaman, di antaranya adalah tentang semangka ini. Ya, Pak Rusman nanti bisa di-download di Petani Cerdas. Demikian. Kemudian dari Facebook juga dari Andriana Putra. Nah, untuk tanaman hias lebih cocok yang mana? Pakai Merauke Vitoflex atau Merauke Vitaflex. Nah, kedua pupuk ini merupakan sumber pupuk yang mengandung unsur hara mikro. Jadi memang sangat kecil sekali kebutuhannya untuk tanaman. Nah, akan tetapi apabila digunakan untuk tanaman yang ditanam di lahan, itu kita sebaiknya menggunakan pupuk Merauke Vitoflex karena kandungan mangan di Vitoflex ini lebih tinggi daripada Merauke Vitaflex ya. Kalau Merauke Vitaflex itu lebih tinggi di zat besinya, dan kita formulasikan untuk tanaman yang dibudidayakan secara hidroponik ya. Demikian ya Pak Andriana, jadi pilihannya adalah ke Merauke Vitoflex. Nah, ini pertanyaan terakhir dari Facebook dari Bapak Yudi. Kalau pupuk biar buah cabenya nggak busuk, nah ini apa yang cocok? Nah, busuk pada cabai ini ada berbagai macam penyebab ya, tapi kalau kita ingin membentengi diri ya tanamannya supaya lebih kuat dan lebih tidak mudah busuk, maka pilihannya adalah pupuk yang mengandung kalsium tinggi. Nah, sumber pupuk yang mengandung kalsium yang tinggi produk dari PT Merauke Tetap Jaya adalah pupuk Karate Plus Boroni. Ya, di situ mengandung kalsium sekitar 26%. Kalsium dalam bentuk CaO ya. Nah, kalsium di tanaman itu juga harus larut air. Kalsium itu diserap oleh tanaman melalui proses aliran massa, di mana tanaman menyerap air itu juga akan menyerap unsur hara kalsium ini. Sehingga apabila kita berikan pupuk kalsium namun tidak larut dalam air, maka kalsium pun tidak akan bisa diserap oleh tanaman. Nah, sumber pupuk yang larut air itu adalah pupuk Karate Plus Boroni. Sedangkan untuk foliarnya, untuk semprot daun, Pak Yudi ini bisa memakai pupuk kita Merauke Kalnit dengan dosis 2-3 gram per liter. Demikian, semoga bisa terjawab dan terima kasih.